Katanya yang rambutnya dikeriting tidak akan menang melawan yang bertato. Setelah aku mati mendadak di warnet, aku terlahir kembali menjadi seekor harimau pusaka. Menjadi harimau ternyata juga tidak buruk. Tidak perlu belajar, tidak perlu ujian, tidak perlu bekerja, tidak perlu melakukan apapun. Inilah yang namanya rebahan kan. Dalam waktu 2 tahun, berat badanku langsung mencapai 300 kg. Aku menjadi raja harimau di taman safari. Aku bahkan punya lebih dari 30 anak buah. Satu-satunya kekurangan adalah umurku terlalu pendek. Kalau saja bisa hidup sampai 100 tahun, aku bisa rebahan selama 100 tahun. Hidup tinggal buka mulut menunggu makanan sangatlah nyaman. Untuk mencegah diriku terkena obesitas, aku juga sering berolahraga. Mama harimau besar itu besar sekali ya. Saat itu terdengar suara seorang anak perempuan dari kejauhan. Apa dia sedang membicarakanku? Aku memiringkan kepalaku. Kepalaku yang besar menoleh ke arah suara itu. Jendela sebuah mobil jeep hitam terbuka separuh, memperlihatkan sebuah kepala kecil. Ternyata benar-benar seorang anak perempuan. Kelihatannya berumur sekitar 5 tahun. Rambutnya dikuncir 2, wajahnya penuh kolagen. Sangat menggemaskan. Aku membuat wajah lucu ke arah anak itu. Mama harimau besarnya lucu sekali. Anak perempuan itu berteriak dengan gembira. Mendengar itu kedua anak buahku bergerak. Sepertinya mereka sangat tertarik pada mobil jeep itu. Aku mengaum sekali, menyuruh kedua anak buahku untuk tidak bergerak sembarangan. Mobil jeep itu semakin mendekat. Akhirnya berhenti di tempat berjarak 20 meter dariku. Harimau besar, anak perempuan itu berteriak dengan gembira. Aku tersenyum tipis. Aku berdiri dari tanah, sambil meregangkan badan. Harimau ini besar sekali ya. Bukan hanya suara anak perempuan itu model. Orang lain di dalam bus juga menatapnya dengan penuh semangat. Sebuah bus wisata datang mendekat. Di dalamnya ada lebih dari 20 orang. Berteriak kegirangan seperti anak kecil. Harimau besar ini beratnya mungkin lebih dari 250 kg. Wah, ini jauh lebih besar dari singa di sebelah. Menurut kalian harimau atau singa yang lebih hebat? Seorang turis wanita berusia 40-an. Tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini. Seorang pemuda berusia 20-an langsung menjawab. Tentu saja harimau yang lebih hebat. Lihat saja hewan besar ini. Bisa dengan mudah mengalahkan singa di sebelah. Omong kosong, mana mungkin harimau bisa jadi lawan singa. Wanita muda dengan tahi lalat di sudut matanya membantah. Pemuda itu tidak terima, langsung membalas. Coba lihat harimau ini. Kakinya besar sekali. Apalagi kepadatan tulang dan kekuatan gigitan harimau. Semuanya melebihi singa. Bagaimana mungkin singa bisa menjadi lawan harimau ini? Omong kosong, leher singa jantan penuh dengan surai. Anjing kumisan ini meskipun kekuatan gigitannya besar, tidak ada gunanya sama sekali. Hanya akan dapat segigit bulu. Singa jantan dalam 2 jurus bisa membanting anjing kumisan ini ke tanah. Wanita muda itu berkata dengan nada meremehkan kepada pemuda itu. Sudah, semuanya jangan bertengkar lagi. Soal singa dan harimau mana yang lebih hebat? Menurut saya singa yang lebih hebat. Singa yang lebih hebat. Pemandu wisata buru-buru menengahi. Pemuda itu duduk dengan kesal, sambil bergumam pelan. Mana ada singa lebih hebat dari harimau? Dari sisi manapun tidak sebanding dengan harimau. Singa itu bahkan lebih dekat dengan keluarga anjing. Harimaulah hewan keluarga kucing dengan evolusi paling sempurna. Wanita muda itu melihat pemandu wisata membelanya. Seketika tertawa dengan bangga. Lihat saja harimau bodoh ini mana bisa sehebat raja singa di sebelah. Beraninya memanggilku anjing berjenggot. Apa dia tidak tahu ada makhluk bernama anjing singa? Aku ini raja harimau. Menghajar anjing singa seperti itu 80 ekor pun bisa. Tepat saat aku merasa kesal, tiba-tiba terdengar suara yang sangat menakutkan. Terdengar dari tidak jauh dari sini. Aku langsung merasakan aura membunuh yang mengerikan. Ganas dan brutal. Makhluk apa ini? Banyak kendaraan melaju kencang ke arah sini. Bahkan ada mobil yang langsung menabrak pohon. Apa yang telah terjadi? Turis di mobil wisata melihat dengan bingung. Semua orang tidak tahu apa yang telah terjadi. Hanya saja hati mereka sangat panik. Ketakutan akan makhluk tak dikenal. Cepat pergi, seekor singa jantan dari kandang sebelah sudah gila. Dia datang ke kandang harimau. Sebuah mobil sedan putih berteriak pada banyak mobil yang berhenti, lalu bergegas pergi. Singa jantan mengamuk, untuk apa kita takut bersembunyi di mobil? Lagi pula singa itu adil, tidak menggigit orang, kita tidak perlu takut. Wanita muda yang tadi menyebut anjing berjenggot kembali berbicara. Bukankah kamu bilang singa bukan tandingan anjing berjenggot? Sekarang singanya sudah menyerbu ke kandang harimau. Coba kamu lihat baik-baik dengan kedua matamu. Bagaimana singa menghajar si anjing berjenggot? Wanita muda dengan tahi lalat di sudut matanya kembali menunjukkan konflik kepada pemuda yang baru saja mengatakan harimau itu hebat. Pemuda itu langsung terdiam, tapi dia juga sangat penasaran. Bagaimana bisa singa muncul di kandang harimau? Diiringi dengan sebuah auman, seekor singa jantan yang sangat menakutkan muncul. Jauh lebih besar dari singa jantan biasa. Surai singa jantan ini juga tidak biasa. Berwarna keemasan, dan juga sangat panjang. Aku melihat niat membunuh di mata singa jantan ini. Niat membunuh yang mengerikan, mata yang dingin membeku, membuat orang bergidik ngeri. Selain itu, berat singa jantan ini sama sekali tidak kalah dariku. Seharusnya juga sudah mencapai 600 kati. Aku kenal singa jantan ini. Raja singa dari taman singa sebelah. Punya nama yang sangat bagus kala. Surai singa jantan kala ini juga mengalami perubahan.
Seolah-olah telah berevolusi. Ada masalah dan ini masalah besar. Raja Singa yang sangat agung. Raja Singa ini pasti bisa mengalahkan anjing berjenggot. Gadis muda dengan tahi lalat di sudut matanya tidak tahan untuk mengeluarkan ponselnya. Mengambil foto singa jantan itu berulang kali. Pemuda itu juga melihat singa jantan itu. Dia melihat mata dingin singa jantan itu. Jangan memotret, pemuda itu segera menghentikannya. Gadis itu berkata, kamu sedang apa? Aku mau memotret, apa urusanmu? Kamu pergi saja memotret anjing berjenggotmu. Aku mau memotret dewa pelindungku. Raja Singa Emas. Gadis muda dengan tahi lalat di sudut matanya mencibir pemuda itu. Terus memotret singa jantan itu. Pemuda itu diam-diam merasa cemas. Hanya berharap singa jantan yang mengerikan ini tidak mendatangi mobil wisata kami. Semuanya ayo berfoto. Raja Singa ini sangat gagah. Nanti pasti akan mengalahkan beberapa anjing berjenggot itu. Kalau aku merekamnya, pasti akan ada yang menontonnya. Gadis itu berkata dengan penuh semangat. Aku tidak bergerak, hanya menunggu Raja Singa Kala menyerang. Aku juga tahu, Raja Singa Kala mengarahkan pandangannya padaku. Namun saat aku sedang menunggu serangan, Raja Singa Kala sepertinya terprovokasi. Langsung menerkam ke arah mobil wisata. Membatalkan serangan. Astaga, Raja Singa Kala dalam beberapa napas berlari ke sisi mobil wisata, mencakarkan telapaknya ke bawah. Sialan, cakaran mengerikan itu menghantam mobil wisata, langsung memecahkan kaca, bahkan pagar pelindungnya pun dipukul hingga penyok. Tolong, ada orang, tolong. Gadis yang sedang memotret itu langsung menangis ketakutan oleh serangan Raja Singa Kala, terduduk lemas di kursinya sambil berteriak-teriak. Yang lain juga tertegun ketakutan melihat aksi singa jantan itu. Mengerikan sekali, sampai-sampai pagar pelindungnya penyok begitu. Untung saja tidak sampai patah. Kalau tidak, itu akan sangat berbahaya. Raja Singa Kala melihat pagar pelindung tidak hancur. Dia pun mengamuk sejadi-jadinya. Dia terus memukul-mukul mobil wisata yang besar itu. Semua kaca pecah, bahkan pelat besinya pun ikut penyok. Puluhan orang di dalam mobil gemetar ketakutan. Sama sekali tidak berani bergerak. Sopirnya pun ketakutan sampai kakinya lemas. Cepat pergi cari orang lain, ucap gadis itu dengan gemetar, sambil menunjuk mobil off-road hitam di sebelahnya. Mata Raja Singa Kala terlihat dingin, penuh dengan tatapan kejam. Dia mengabaikan mobil wisata itu, dan menatap mobil off-road di sebelahnya. Pemuda itu menghela napas pasrah. Bencana ini dialihkan kepada orang lain. Orang di dalam mobil off-road hitam itu kemungkinan besar akan mati. Tapi dia tidak punya pilihan. Dia tidak mungkin menarik perhatian singa jantan itu lagi kan. Di dalam mobil off-road ada 5 orang. Ibu si gadis kecil mendesak. Cepat jalan. Singa jantan itu mau ke sini. Ayah si gadis kecil panik sampai hampir menangis. Dengan gemetar dia mencoba menyalakan mobil off-road itu. Tapi mesinnya yang mati berkali-kali membuatnya hampir putus asa. Mobil wisata punya pagar pelindung. Mobil pribadi mereka tidak. Dengan kekuatan singa jantan itu, satu tamparan saja bisa menghancurkan pintu mobilnya. Raja Singa Kala menerjang ke arah mobil off-road hitam itu. Cakarnya menghantam pintu belakang sebelah kiri. Terdengar suara benturan keras. Jendela mobil pecah. Pintu mobil penyok, lalu cakar tajam Raja Singa Kala terlihat mengait. Dia bahkan berhasil membongkar paksa pintu mobil itu. Aku melihat 3 orang duduk di kursi belakang mobil itu. 2 anak kecil, seorang wanita berusia sekitar 30-an. Mereka bertiga kini berhadapan langsung dengan Raja Singa Kala. Aku melihat ketakutan di mata manusia. Kecerdasan singa ini sangat tinggi. Dia bahkan tahu cara menggunakan cakarnya untuk mencongkel pintu mobil. Aku tidak bisa hanya menonton. Kalau tidak, gadis kecil itu, bersama ibu dan adiknya pasti akan mati. Aku mengaum dengan marah, menerjang ke arah Raja Singa Kala. Bagaimanapun caranya, aku harus menyelamatkan orang-orang itu. Meskipun Raja Singa Kala sangat cerdas, tapi dia terlalu ganas. Dia juga tidak bisa membedakan mana orang baik. Kecepatanku sangat tinggi, bisa digambarkan secepat kilat, bagaikan harimau pembawa angin dan naga pembawa awan. Sebuah aura tak terkalahkan terpancar dari tubuhku, menyelimuti tubuh Raja Singa Kala. Raja Singa Kala sedang bersiap untuk berpesta. Mendengar auman dari belakangnya, dia menjadi marah. Raja Singa Kala berbalik dan berlari ke arahku. Raja Singa dan Raja Rubah akan segera berbenturan. Cepat foto. Singa jantan menghajar anjing berjenggot. Gadis itu menjadi bersemangat lagi, mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam. Di bawah tatapan penuh semangat dari kerumunan, aku si rubah jantan dan singa jantan itu pun berbenturan. 2 makhluk raksasa itu saling bertabrakan, lalu berguling-guling di tanah. Tanpa jeda sedikit pun, kembali menyerang lawan dengan ganas. Aku langsung menusuk bola mata Kala yang mengamuk hingga pecah. Dan leherku juga terluka oleh cakar Kala. Untungnya tidak sampai tergigit. Aku tidak berpikir, kenapa cakar Raja Singa Kala ini begitu panjang. Saat ini aku hanya ingin membunuh lawanku. Kekuatan tempur lawan sangat kuat, seimbang denganku. Begitu sedikit lengah, ada kemungkinan besar mati di dalam mulut raksasa Raja Singa ini. Semangat harimau. Di dalam mobil off-road yang kehilangan satu pintu, gadis kecil itu berteriak menyemangatiku. Aku tidak boleh kalah dari anjing singa ini. Harus mengakhiri pertarungan dalam 3 ronde. Membunuh Raja Singa Kala. Aku merasa ada yang aneh dengan Raja Singa Kala. Lukanya sedang menyembuh. Dia menjadi lebih kuat seolah-olah curang.
Aku diam tak bergerak, bergerak secepat kilat, seketika menerkam Raja Singa Kara. Targetku adalah mata Kara yang satunya. Kara mengaum dengan marah. Dia ingin balas dendam. Dia ingin menggigit harimau ini sampai mati. Lalu memakannya. Dia merasakannya. Selama dia memakan harimau ini, dia akan menjadi jauh lebih kuat. Bentrokan kedua dimulai. Jantung semua orang serasa mau copot. Tidak ada yang berani bernapas. Pertarungan singa dan harimau. Raja Singa Emas yang mengerikan. Bertarung sengit dengan Raja Harimau dari Taman Harimau. Pemandangan yang begitu sengit, langsung mengejutkan semua orang yang ada di sana. Bahkan anak buahku pun ikut mengepung. Ingin menyerang Raja Singa Kara. Ronde kedua. Di wajah Raja Singa Kara, aku menggoreskan luka yang panjang. Dan di punggung Raja Singa, meninggalkan beberapa bekas cakaran yang dalam. Aku gagal membutakan matanya yang satu lagi. Kondisiku juga tidak baik. Perutku langsung terkoyak. Raja Singa Kara benar-benar Raja Singa terkuat. Jauh melampaui Raja Singa liar di padang rumput yang luas. Salah satu mata Raja Singa Kala menjadi buta. Menjadi Raja Singa bermata satu. Bola matanya yang mengerikan menatap dengan tajam. Dengan marah dia mengaum ke langit. Lalu melarikan diri. Aku menjilati lukaku. Tidak mengejarnya. Dari mata Raja Singa Kala yang satunya, aku melihat dendam, kebencian dan keterkejutan. Sulit dipercaya. Ini adalah kecerdasan. Kecerdasan Raja Singa Kala sangat tinggi. Aku mulai sedikit khawatir. Khawatir Raja Singa ini akan menjadi lebih kuat. Dan kembali untuk membalas dendam padaku. Aku berbaring di tanah tanpa bergerak. Yang harus kulakukan sekarang adalah menunggu petugas medis kebun binatang datang. Untuk menjahit lukaku, Huzigo dan Baby malah menyerang mata si Raja Singa. Gadis itu memaki dengan marah. Pemuda di sebelahnya menjadi sangat marah saat mendengarnya. Singa itu sudah hampir memakan orang. Kalau bukan karena harimau besar ini, orang-orang di mobil jeep hitam itu pasti sudah mati. Dan semua ini hanya karena gadis ini mengambil foto. Dia bahkan mengalihkan bahaya pada orang lain. Memancing singa itu ke arah mobil jeep hitam. Sekarang dia malah menjelek-jelekkan harimau Baby. Dia sudah merekam semua ini. Dan akan langsung mengunggahnya ke internet. Di dalam mobil jeep hitam, gadis kecil itu melihatku sambil menangis. Dia sangat khawatir. Harimau besar, apa kamu terluka? Aku mendengar suaranya. Aku memiringkan kepala menatap gadis kecil itu. Dan menunjukkan sebuah senyuman. Ini adalah senyuman yang tulus dari dalam hati. Mama harimau besar itu tersenyum. Gadis kecil itu berteriak gembira. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan seorang penggemar sejati. Sistem keberuntungan tak terkalahkan diaktifkan. Apakah mau mengambil paket hadiah pemula? Aku curiga apa otakku bermasalah ya? Kalau tidak, kenapa bisa ada suara di dalam kepalaku? Sampai suara itu terdengar beberapa kali. Aku baru yakin. Aku sangat gembira. Apa aku juga sudah menjadi orang yang punya sistem? Bukan punya sistem. Harimau ambil paket hadiah pemula. Selamat kepada host telah mengambil paket hadiah pemula. Hadiah setetes esensi darah macan putih. Sudah disimpan dan dapat diambil kapan saja. Ambil, kataku dengan tidak sabar. Entah esensi darah macan putih ini apakah berasal dari mitos yang aku ketahui. Macan putih dalam legenda. Sesaat setelah aku mengambil esensi darah macan putih, setetes darah segar muncul di jantungku. Aura yang terpancar darinya membuatku tak kuasa untuk tunduk. Aku merasa jika setetes esensi darah macan putih ini muncul di luar, hampir bisa menghancurkan dunia. Jangan-jangan sistem ini, paket hadiah pemulanya saja sudah semengerikan ini. Terdeteksi kekuatan host terlalu lemah. Tidak dapat menyerap esensi darah macan putih. Esensi darah macan putih ditarik kembali untuk disimpan. Setelah host menjadi lebih kuat, baru bisa diambil. Esensi darah macan putih pun menghilang dari jantungku. Aku pun bisa bernapas lega. Tapi tak lama kemudian aku sadar paket hadiah pemulanya sudah hilang. Sialan kau, sistem hanya memberiku barang yang tidak berguna. Cepat berikan aku sesuatu yang bisa digunakan. Host harus segera mendapatkan poin keberuntungan untuk digunakan dalam undian. Saat ini host memiliki 1 kali kesempatan undian peti harta karun besi hitam. Apa itu poin keberuntungan? Bagaimana cara mendapatkannya? Aku agak bingung. Misalnya host mendapatkan seorang penggemar sejati, maka bisa melakukan undian peti harta karun besi hitam 1 kali. Mendapatkan 100 suka dari orang. Juga bisa melakukan undian peti harta karun besi hitam 1 kali. Aku mengerti, penggemar sejati itu pasti gadis kecil itu kan? Zhou Xiaomeng, aku mengingatmu. Anak inilah yang membantuku mengaktifkan sistem. Lain kali aku pasti akan berterima kasih padanya. Undian berhadiah. Ding, host memenangkan setengah kilogram camilan. Telah disimpan dan dapat diambil kapan saja. Aku langsung sangat gembira. Aku tidak menyangka bisa mendapatkan camilan legendaris. Jika aku menyerap camilan itu, bukankah aku bisa menjadi lebih kuat? Bagaimana cara menyerap energi spiritual dari camilan? Host bisa langsung menelannya. Langsung menelannya. Cara ini tidak buruk. Ambil 50 gram camilan. Menurutku untuk pertama kalinya lebih baik sedikit saja. Aku takut nanti sakit perut. Detik berikutnya, di dalam perutku muncul sebuah batu yang sangat kecil. Benda ini langsung muncul di dalam perut. Baguslah. Aku tidak perlu repot-repot mengunyahnya. Tak lama kemudian aku merasakan aliran hangat mengalir dari perut ke seluruh tubuh. Luka sobeknya mulai sembuh. Tulang-tulangku juga menyerap aliran hangat itu.
menjadi jauh lebih kuat. Tetapi hanya dalam beberapa detik, aliran hangat itu menghilang. Ambil semua camilan. Sebuah batu besar kembali muncul di perutku. Agak sesak tetapi aliran hangatnya 9 kali lebih besar dari sebelumnya. Aku hanya merasakan kehangatan. Kekuatanku meningkat setidaknya 1%. Sudah sangat bagus. Bisa menjadi lebih kuat hanya dengan berbaring. Dari sistem yang aktif sendiri hingga mengambil camilan. Hanya berlalu beberapa menit saja. Namun hanya dalam beberapa menit ini, mobil penyelamat dari kebun binatang datang. Sebenarnya setelah Raja Singakara bermutasi, petugas keamanan kebun binatang menyadarinya, dan langsung bergegas ke Taman Singa. Tetapi siapa sangka singa jantan kara itu terlalu ganas. Dia bahkan membalikkan mobil itu, dan kabur entah kemana. Mau tidak mau mereka mencari kemana-mana. Akhirnya mereka melihat di ruang monitor. Singa jantan kara itu memasuki taman harimau. Mereka segera bergegas kemari. Satpam datang. Beberapa pemilik mobil yang tegang hingga tidak bisa bernapas berteriak dengan heboh. Mereka barusan merasa seakan-akan mati. Untuk pertama kalinya begitu dekat dengan kematian. Satpam, Satpam, bunuh harimau itu. Dia barusan mau memakan orang. Gadis itu berteriak pada Satpam. Satpam mendengar teriakan pengunjung di mobil wisata. Harimau makan orang. Seketika menjadi tegang. Jika harimau benar-benar memakan orang, kebun binatang harus bertanggung jawab. Dan harimau pemakan manusia ini bagaimanapun harus dibunuh. Tapi bagaimana melakukannya tergantung keputusan pimpinan. Satpam mengangkat senapan biusnya, mengarahkannya padaku. Jangan bunuh harimau itu. Harimau itu menyelamatkan orang. Dia menyelamatkan keluarga itu dari mulut singa. Kalau tidak percaya, tanyakan saja pada mereka. Pemuda itu berteriak pada